Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat jihad. Pada kali ini saya akan membacakan sebuah kisah tentang Hasan dari Basra. Hasan bin Abil Hasan al-Basri lahir di kota Madinah pada tahun 21 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 642 Masehi. Ia adalah anak dari seorang budak yang ditangkap di Maisan, kemudian menjadi pembantu dari juru tulis Nabi Muhammad, Zaid bin Thabit. Karena dibesarkan di Basra, dia biasa bertemu dengan banyak sahabat Nabi, antara lain seperti yang dikatakan orang dengan 70 sahabat yang ikut dalam Perang Badar. Hasan tumbuh menjadi seorang tokoh di antara tokoh yang paling terkemuka pada zamannya. Ia termasyhur karena kesalehannya yang teguh dan secara terang-terangan membenci sikap kalangan atas yang berfoya-foya. Sementara teolog-teolog dari kalangan Mu'tazilah memandang Hasan sebagai pendiri gerakan mereka, Amr bin Ubaid dan Wasil bin Atha, terhitung sebagai muridnya. Di dalam hagiografi Sufi, ia dimuliakan sebagai salah seorang di antara tokoh-tokoh suci yang terbesar pada masa awal sejarah Islam. Hasan meninggal di kota Basrah pada tahun 110 Hijriah atau 728 Masehi. Banyak pidato-pidatonya memang ia adalah seorang cemerlang dan ucapan-ucapannya diikuti oleh penulis-penulis bangsa Arab dan tidak sedikit di antara surat-suratnya yang masih bisa kita baca hingga sekarang. Pada awalnya, Hasan dari Basra adalah seorang pedagang batu permata. Karena itu ia dijuluki sebagai Hasan si pedagang mutiara. Hasan mempunyai hubungan dagang dengan Bizantium. Karena itu, ia berkepentingan dengan para jenderal dan menteri kaisar. Dalam sebuah peristiwa, ketika bepergian ke Bizantium, Hasan mengunjungi Perdana Menteri dan mereka berbincang-bincang beberapa saat. "Jika engkau suka, kita akan pergi ke suatu tempat," si menteri mengajak Hasan. "Terserah padamu," jawab Hasan, "kemanapun aku menurut." Si menteri memerintahkan agar disediakan seekor kuda untuk Hasan. Si menteri naik ke punggung kudanya, Hasan pun melakukan hal yang sama. Setelah itu, berangkatlah mereka menuju padang pasir. Sesampainya di tempat tujuan, Hasan melihat sebuah tenda yang terbuat dari brokat Bizantium, diikat dengan tali sutra dan dipancang dengan tiang emas di atas tanah. Hasan berdiri di kejauhan. Tak lama berselang, kemudian muncul sepasukan tentara perkasa dengan perlengkapan perang yang lengkap. Mereka lalu mengelilingi tenda itu, menggumamkan beberapa patah kata, kemudian pergi. Setelah itu muncul para filsuf dan cendekiawan yang hampir 400 orang jumlahnya. Mereka mengelilingi tenda itu, menggumamkan beberapa patah kata, kemudian berlalu dari tempat itu. Datang lagi 300 orang tua yang arif bijaksana dan berjanggut putih. Mereka menghampiri dan mengelilingi tenda itu, lalu menggumamkan beberapa patah kata, kemudian berlalu.
Akhirnya datang pula lebih dari 200 perawan cantik, masing-masing mengusung nampan penuh dengan emas, perak, dan batu permata. Mereka pun mengelilingi tenda itu dan menggumamkan beberapa patah kata, kemudian pergi meninggalkannya. Hasan mengisahkan betapa ia sangat heran menyaksikan kejadian-kejadian itu dan bertanya kepada dirinya sendiri, apakah artinya semua itu? Ketika kami meninggalkan tempat itu, Hasan meneruskan kisahnya, aku bertanya kepada Perdana Menteri. Beliau menjawab bahwa dahulu Kaisar memiliki seorang putra yang tampan, menguasai berbagai cabang ilmu pengetahuan, dan tak terkalahkan di dalam arena kegagah perkasaan. Kaisar sangat sayang kepada putranya itu. Tanpa diduga, tiba-tiba si pemuda jatuh sakit parah. Semua tabib paling ahli sekalipun tidak mampu menyembuhkan penyakitnya. Akhirnya, si pemuda putra mahkota itu meninggal dan dikuburkan di bawah naungan tenda tersebut. Setiap tahun, orang-orang datang berziarah ke kuburannya. Sepasukan tentara yang mula-mula mengelilingi tenda tersebut berkata, "Wahai putra mahkota, seandainya malapetaka yang menimpa dirimu ini terjadi di medan pertempuran, kami semua akan mengorbankan jiwa raga kami untuk menyelamatkanmu. Tetapi, malapetaka yang menimpamu ini datang dari Dia yang tak sanggup kami perangi dan tak bisa kami tantang." Setelah berucap seperti itu, mereka pun berlalu dari tempat itu. Kemudian, giliran para filsuf dan cendekiawan. Mereka berkata, malapetaka yang menimpa dirimu ini datang dari Dia yang tidak bisa kami lawan dengan ilmu pengetahuan, filsafat, dan tipu muslihat. Karena semua filsuf di atas dunia ini tidak berdaya menghadapinya, dan semua cendekiawan hanya orang-orang bodoh di hadapannya. Jika tidak demikian halnya, kami telah berusaha dengan mengajukan dalih-dalih yang tak bisa dibantah oleh siapapun di alam semesta ini. Setelah berucap demikian, para filsuf dan cendekiawan itu pun pergi dari tempat tersebut. Selanjutnya orang-orang tua yang mulia tampil seraya berkata, "Wahai putra mahkota, seandainya malapetaka yang menimpa dirimu ini bisa dicegah oleh campur tangan orang-orang tua, niscaya kami telah mencegahnya dengan doa-doa kami yang rendah hati ini. Dan pastilah kami tidak akan meninggalkan engkau seorang diri di tempat ini. Tetapi malapetaka yang ditimpakan kepadamu datang dari Dia yang sedikit pun tak bisa dicegah oleh campur tangan manusia-manusia yang lemah." Setelah kata-kata itu mereka ucapkan, mereka pun berlalu. Kemudian gadis-gadis cantik dengan nampan-nampan berisi emas dan batu permata datang menghampiri, mengelilingi tenda itu dan berkata, "Wahai putra Kaisar, seandainya malapetaka yang menimpa dirimu ini bisa ditebus dengan kekayaan dan kecantikan, niscaya kami merelakan diri dan harta kekayaan kami yang banyak ini untuk menebusmu, dan tidak kami tinggalkan engkau di tempat ini. Namun malapetaka ini ditimpakan oleh Dia yang tak bisa dipengaruhi oleh harta kekayaan dan kecantikan." Setelah kata-kata itu mereka ucapkan, mereka pun meninggalkan tempat itu. Terakhir sekali, Kaisar beserta Perdana Menteri tampil, masuk ke dalam tenda dan berkata, "Wahai biji mata dan pelita hati ayahanda, wahai buah hati ayahanda, apakah yang bisa dilakukan oleh ayahanda ini? Ayahanda telah mendatangkan sepasukan tentara yang perkasa, para filsuf dan cendekiawan, para pawang dan penasehat,
dan darah-darah cantik yang jelita, harta benda, dan segala macam barang-barang berharga. Ayahanda sendiri telah datang. Jika semua ini ada manfaatnya, maka ayahanda pasti melakukan segala sesuatu yang dapat ayahanda lakukan. Tetapi malapetaka ini telah ditimpakan kepadamu oleh Dia yang tidak bisa dilawan oleh ayahanda beserta segala aparat, pasukan, pengawal, harta benda, dan barang-barang berharga ini. Semoga engkau mendapat kesejahteraan. Selamat tinggal sampai tahun yang akan datang. Kata-kata ini diucapkan sang kaisar. Kemudian ia berlalu dari tempat itu. Cerita si menteri ini sangat menggugah hati Hasan. Ia tidak bisa melawan dorongan hatinya. Dengan segera ia bersiap-siap untuk kembali ke negerinya. Sesampainya di kota Basra, ia bersumpah tidak akan tertawa lagi di atas dunia ini, sebelum mengetahui dengan pasti bagaimana nasib yang akan dihadapinya nanti. Dia melakukan segala macam kebaktian dan disiplin diri yang tak bisa ditandingi oleh siapapun pada masa hidupnya. Dikisahkan pada kesempatan lain, pada suatu hari, yaitu ketika Abu Amr, yaitu seorang ahli tafsir terkemuka sedang mengajarkan Al-Quran, tiba-tiba datanglah seorang pemuda tampan, ikut mendengarkan pembahasannya. Abu Amr terpesona memandang sang pemuda, dan secara mendadak, lupalah ia akan setiap kata dan huruf dalam Al-Quran. Ia sangat menyesal dan gelisah karena perbuatannya itu. Dalam keadaan seperti itu, pergilah ia mengunjungi Hasan dari Basrah untuk mengadukan kegalauan hatinya itu. Guru, Abu Amr bercerita sambil menangis dengan sedih. Begitulah kejadiannya. Setiap kata dan huruf Al-Quran telah hilang dari ingatanku. Hasan begitu terharu mendengar keadaan Abu Amr. Sekarang ini adalah musim haji, Hasan berkata kepadanya. Pergilah ke tanah suci dan tunaikan ibadah haji. Sesudah itu, pergilah ke Masjid Qaid. Di sana engkau akan bertemu dengan seorang tua. Jangan engkau langsung menyapanya, tetapi tunggulah sampai keasikannya beribadah selesai. Setelah itu, barulah engkau mohonkan agar ia mau berdoa untukmu. Abu Amr menuruti nasihat Hasan. Di pojok ruangan Masjid Qaid, Abu Amr melihat seorang tua yang pantas dimuliakan dan beberapa orang yang duduk mengelilingi dirinya. Beberapa saat kemudian, masuklah seorang lelaki yang berpakaian putih bersih. Orang-orang itu memberi jalan kepadanya, mengucapkan salam, dan setelah itu mereka pun berbincang-bincang dengannya. Ketika waktu sholat telah tiba, lelaki tersebut minta diri untuk meninggalkan tempat itu. Tidak berapa lama kemudian, yang lain-lainnya pun pergi pula, sehingga yang tinggal di tempat itu hanyalah si orang tua tadi. Abu Amr menghampirinya dan mengucapkan salam. Dengan nama Allah, tolonglah diriku ini. Abu Amr berkata sambil menangis. Kemudian menerangkan duka cita yang menimpa dirinya. Si orang tua sangat prihatin mendengar penuturan Abu Amr tersebut, lalu menengadahkan kepala dan berdoa. Belum lagi dia merendahkan kepalanya, Abu Amr mengisahkan, semua kata dan huruf Al-Quran telah dapat diingat kembali. Aku bersujud di depannya karena begitu syukurnya. Siapa yang telah menyuruhmu untuk menghadap kepadaku? Kata orang tua itu bertanya kepada Abu Amr. Hasan dari Basrah, jawab Abu Amr. Jika seseorang telah mempunyai imam seperti Hasan, lelaki tua tersebut berkomentar,
mengapa ia memerlukan imam yang lain? Tapi baiklah, Hasan telah menunjukkan siapa diriku ini, dan kini akan kutunjukkan siapakah dia sebenarnya. Ia telah membuka selubung diriku, dan kini kubuka pula selubung dirinya. Kemudian orang itu meneruskan, lelaki yang berjubah tadi, yang datang ke sini setelah waktu sholat asar, dan terlebih dahulu meninggalkan tempat ini, serta dihormati orang-orang lain tadi, ia adalah Hasan. Setiap hari setelah melakukan sholat asar di Basrah, dia berkunjung ke sini, berbincang-bincang bersamaku, dan kemudian kembali lagi ke Basrah untuk sholat maghrib di sana. Jika seseorang telah mempunyai imam seperti Hasan, mengapa ia masih merasa perlu memohonkan doa dari diriku ini? Di dalam kisah lain diceritakan tentang Hasan dari Basrah dan seorang penyembah api. Diceritakan pada saat itu, Hasan memiliki tetangga yang bernama Simeon, seorang penyembah api. Suatu hari, Simeon jatuh sakit dan ajalnya hampir tiba. Sahabat-sahabat meminta agar Hasan sudi mengunjunginya. Akhirnya, Hasan pun pergi menjenguk Simeon yang terbaring di atas tempat tidur dan badannya telah kelam karena api dan asap. Takutlah kepada Allah, Hasan menasehati. Engkau telah menyia-nyiakan seluruh usiamu di tengah-tengah api dan asap. Ada 3 hal yang telah mencegahku untuk menjadi seorang muslim, jawab Simeon sang penyembah api. Yang pertama adalah kenyataan bahwa walaupun kalian membenci keduniawian, tapi siang dan malam kalian mengejar harta kekayaan. Yang kedua, kalian mengatakan bahwa mati adalah suatu kenyataan yang harus dihadapi, namun kalian tidak bersiap-siap untuk menghadapinya. Yang ketiga, kalian mengatakan bahwa wajah Allah akan terlihat, namun hingga saat ini kalian melakukan segala sesuatu yang tidak diridhoinya. Inilah ucapan dari manusia-manusia yang sungguh-sungguh mengetahui, jawab Hasan. Jika orang-orang muslim berbuat seperti yang engkau katakan, apa pulakah yang hendak engkau katakan? Mereka mengakui keesaan Allah, sedang engkau menyembah api selama 70 tahun. Dan aku tak pernah berbuat seperti itu. Jika kita sama-sama terseret ke dalam neraka, api neraka akan membakar dirimu dan diriku. Tetapi, jika diizinkan Allah, api tidak akan berani menghanguskan sehelai rambut pun pada tubuhku. Hal ini adalah karena api diciptakan Allah, dan segala ciptaannya tunduk kepada perintahnya. Walaupun engkau penyembah api selama 70 tahun, marilah kita bersama-sama menaruh tangan kita ke dalam api agar engkau dapat menyaksikan sendiri betapa api itu sesungguhnya tak berdaya dan betapa Allah itu Maha Kuasa. Setelah berkata demikian, Hasan memasukkan tangannya ke dalam api. Namun sedikit pun ia tidak cedera atau terbakar. Menyaksikan hal ini, Simeon terheran-heran. Fajar pengetahuan terlihat olehnya. Selama 70 tahun aku telah menyembah api, keluh Simeon. Kini hanya dengan 1 atau 2 hembusan napas saja yang tersisa. Apakah yang harus kulakukan? Jadilah seorang muslim, jawab Hasan. Jika engkau memberiku sebuah jaminan tertulis bahwa Allah tidak akan menghukum diriku, kata Simeon, barulah aku akan menjadi muslim. Tanpa jaminan itu, aku tidak sudi memeluk agama Islam. Hasan segera membuat surat jaminan. Kini susulah orang-orang yang jujur di kota Basrah untuk memberikan kesaksian mereka di atas surat jaminan tersebut.
Simeon mencucurkan air mata dan menyatakan dirinya sebagai seorang muslim. Kepada Hasan ia sampaikan wasiat yang terakhir, "Setelah aku mati, mandikanlah aku dengan tanganmu sendiri. Kuburkanlah aku dan selipkan surat jaminan ini di tanganku. Surat ini akan menjadi bukti bahwa aku adalah seorang muslim." Setelah berwasiat demikian, ia mengucap 2 kalimat syahadat dan menghembuskan nafasnya yang terakhir. Mereka memandikan jenazah Simeon, mensolatkannya, dan menguburkannya dengan sebuah surat jaminan di tangannya. Pada malam harinya, Hasan pergi tidur sambil merenungi apa yang telah dilakukannya itu. Bagaimana aku bisa menolong seseorang yang sedang tenggelam, sedang aku sendiri dalam keadaan yang serupa? Aku sendiri tidak bisa menentukan nasibku. Tetapi mengapa aku berani memastikan apa yang akan dilakukan oleh Allah? Dengan pikiran-pikiran seperti ini, Hasan terlena. Ia bermimpi bertemu dengan Simeon. Wajah Simeon cerah dan bercahaya seperti sebuah pelita. Di kepalanya dia memakai sebuah mahkota. Ia mengenakan sebuah jubah yang indah dan sedang berjalan-jalan di taman surga. "Bagaimana keadaanmu, Simeon?" tanya Hasan kepadanya. "Mengapakah engkau bertanya, padahal engkau menyaksikan sendiri," jawab Simeon. "Allah yang maha besar dengan segala kemurahannya telah mendekatkan diriku kepadanya dan telah memperlihatkan wajahnya kepadaku. Karunia yang dilimpahkannya kepadaku melebihi segala kata-kata. Engkau telah memberiku sebuah surat jaminan. Terimalah kembali surat jaminan ini, karena aku tidak membutuhkannya lagi." Ketika Hasan terbangun, ia mendapatkan surat jaminan itu telah berada di tangannya. "Ya Allah," Hasan berseru, "aku menyadari bahwa segala sesuatu yang engkau lakukan adalah tanpa sebab, kecuali karena kemurahan-Mu semata. Siapa yang akan tersesat di pintu-Mu? Engkau telah mengizinkan seseorang yang telah menyembah api selama 70 tahun lamanya untuk menghampirimu, semata-mata karena sebuah ucapan. Betapakah engkau akan menolak seseorang yang telah beriman selama 70 tahun? Demikian kisah tentang Hasan dari Basrah. Semoga menambah hasanah pengetahuan kita dan dapat kita ambil sebagai pelajaran untuk menguatkan iman dan pemahaman kita tentang Islam. Kisah ini saya bacakan dari kitab Tazkiratul Aulia, karya Fariduddin Attar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.